Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nursadrina, NPM 091900000079. Saya dari Prodi S1 Keperawatan, kelas 2B reguler. Di video kali ini saya akan sedikit mengulang tentang materi intelijensi di mata kuliah Psikologi Kesehatan. Simak terus ya videonya. Intelijensi atau kecerdasan. Yang pertama itu ada pengertian dari intelijensi, yaitu ada pemahaman dan penyelesaian masalah secara cepat. Dan secara umumnya intelijensi itu adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional, dan oleh karena itu intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. Selanjutnya ada jenis-jenis kecerdasan, yaitu ada kecerdasan verbal, numerikal, spesial, penalaran, kelancaran, dan kecepatan perseptual. Dan ada juga kecerdasan linguistik, musikal, ada logis matematik, ada spesial, kinestetik, ada intrapersonal dan interpersonal. Dan intelijensi juga berpengaruh ke faktor bawaan atau turunan. Menurut penelitian membuktikan bahwa kolerasi nilai tes IQ dari satu keluarga sekitar 0,50 atau 50%. Dan anak yang diadopsi IQ berkolerasi 0,40 sampai 0,50 dengan ayah dan ibu yang sebenarnya atau kandung. Sedangkan dengan orang tua angkat hanya 0,10 sampai 0,50. Dan keturunan ini membawa peran penting dalam kecerdasan. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Selain gizi, rangsangan yang bersifat kognitif, emosional, ADRI, lingkungan juga memegang peran yang sangat penting. Dan lingkungan juga sanggup menimbulkan perubahan-perubahan yang berarti IQ, kapasitas maupun tinggi badan itu akan berhenti ketika kita berumur 18 tahun. Selanjutnya ada 7 faktor dasar kecerdasan atau multifaktorial. Yang pertama ada verbal comprehension, yaitu kemampuan dalam memahami kata-kata. Yang kedua ada word fluency, yaitu kemampuan dalam mengucapkan kata-kata. Yang ketiga ada number, yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah dengan angka, yaitu biasanya di umur 3 tahun. Yang keempat ada space, yaitu kemampuan ruang. Dan yang kelima ada memori, yaitu kemampuan dalam mengingat. Yang keenam ada perseptual, yaitu kemampuan dalam mengamati atau menafsirkan persamaan. Yang ketujuh ada reasoning, yaitu kemampuan dalam penalaran. Selanjutnya ada inteligensi dan IQ. IQ atau tingkatan dari inteligensi quotient adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Dan IQ hanya memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang dan tidak menggambarkan kecerdasan seseorang. Selanjutnya ada pengukuran intelijensi menurut Albert Binet dan Theodore Simon pada tahun 1904, yaitu dua orang psikologi yang berasal dari Prancis yang merancang suatu alat evaluasi yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan kelas-kelas khusus atau anak-anak yang kurang pandai. Dan pada tahun 1916, menurut Lewis Terman, perbaikan dan dari tes Binet-Simon, sumbangan utamanya adalah menetapkan indeks numerik, yaitu kecerdasan sebagai rasio atau perbandingan antara mental age dan chronologic age yang digunakan untuk mengukur kecerdasan anak-anak sampai usia 13 tahun. Selanjutnya ada tingkatan-tingkatan kecerdasan. Yang pertama ada 0 sampai 19, itu termasuk golongan yang idiot. Yang kedua ada 20 sampai 49, itu golongan imbecile. Yang ketiga ada 50 sampai 69, itu termasuk golongan moron. Yang keempat itu ada 70 sampai 79, termasuk inferior. Yang kelima ada 80 sampai 89, itu yang bodoh.
Yang keenam ada 90 sampai 109 itu normal. Yang ketujuh ada 110 sampai 119 itu pandai. Yang kedelapan ada 120 sampai 129 itu superior. Yang kesembilan ada 130 sampai 139 itu sangat superior. Yang ke-10 ada 140 sampai 179 itu gifted, dan yang 11 ada 180 ke atas itu termasuknya genius. Selanjutnya ada intelijensi dan bakat. Dalam kemampuan yang umum terdapat kemampuan-kemampuan yang amat sangat spesifik. Dan kemampuan yang spesifik ini dapat memberikan pada individu suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan tertentu setelah melalui suatu latihan. Menurut teori faktor atau faktor theory of intelligence, alat tes yang dikembangkan menurut teori faktor ini adalah WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale untuk orang dewasa, sedangkan yang untuk anak-anak itu Wechsler Intelligence Scale for Children. Selanjutnya ada intelijensi dan kreativitas. Nah, kreativitas ini merupakan salah satu ciri dari perilaku yang intelijen, karena kreativitas juga merupakan manifestasi dari suatu proses yang kognitif. Dan skor EQ yang rendah memang diikuti oleh tingkatan kreativitas yang rendah. Namun semakin tinggi skor EQ, tidak selalu diikuti tingkatan kreativitas yang tinggi pula. Menurut J.P. Guilford, ini menjelaskan bahwa kreativitas adalah suatu proses berpikir yang bersifat divergen, yaitu kemampuan untuk memberikan berbagai alternatif jawaban berdasarkan informasi yang diberikan. Tes intelijensi hanya dirancang untuk mengukur proses berpikir yang bersifat convergen, yaitu kemampuan untuk memberikan satu jawaban atau kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang telah diberikan. Selanjutnya ada multiple intelligency. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, yaitu ada kecerdasan bahasa. Yang kedua ada kecerdasan matematis, yaitu logis atau kemampuan angka. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial, yaitu kecerdasan dalam gambar menggambar. Yang keempat ada kecerdasan ritmik musikal, yaitu kecerdasan dalam musik. Yang kelima ada kecerdasan kinestik, yaitu kecerdasan dalam gerak-gerak. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan dengan orang lain atau komunikasi dengan orang lain, sedangkan yang intrapersonal itu dengan diri sendiri. Dan yang menentukan faktor kecerdasan bukan hanya EQ saja, tetapi ada SQ dan ada EQ, yaitu ada kecerdasan spiritual dan ada kecerdasan emosional juga. Dan kecerdasan emosional menurut Shapiro tahun 1997 yaitu kemampuan memantau perasaan diri sendiri dan orang lain serta menggunakan informasi untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Dan menurut Cooper tahun 2000 ini ada kemampuan merasakan, memahami, menerapkan kepekaan emosi sebagai energi, ada informasi dan koreksi dan pengaruh. Selanjutnya ada fungsi kecerdasan emosi, yaitu mampu menyadari dan mengelola emosi dari diri sendiri. Yang selanjutnya ada memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Yang ketiga ada mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. Yang keempat ada memotivasi diri. Yang kelima ada kemampuan mengungkapkan perasaan, kesadaran, serta pemahaman tentang emosi dan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikannya. Yang keenam ada kemampuan mental yang membantu untuk mengendalikan dan memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, yang menentukan kepada kemampuan untuk mengatur perasaannya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri emosi menurut Goleman tahun 1996, yaitu ada mengenali diri, ada mengelola emosi, ada memotivasi diri sendiri, ada mengenali emosi orang lain, dan ada membina hubungan. Selanjutnya ada mengukur emosi David pada tahun 2006, yaitu ada mengenal emosi, ada memahami emosi, ada mengatur emosi, dan ada menggunakan emosi. Yang terakhir ada kecerdasan spiritual.
Kecerdasan spiritual adalah kemampuan memahami diri dari lingkungan sehingga dapat memaknai kehidupan dan juga dikaitkan dengan Sang Pencipta. Nah, spirit itu yang artinya keberanian, semangat, energi, dan tekad, sedangkan spiritual itu memiliki makna dan nilai ataupun hidup yang lebih bermakna. Terima kasih. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.